Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani, NPM 102190025. Saya adalah mahasiswi STI STMI Bandung dengan program studi akuntansi S1. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas materi pendidikan agama Islam dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Yang pertama yaitu setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta panduan sunnah yaitu sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Syarah Al-Insan. Al-Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai penciptanya. Wujudul Khaliq, yaitu wujud pencipta, merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Ibadatul Khaliq adalah manusia secara umum mendapatkan perintah dari Allah untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Hayatul Munadomah, yaitu petunjuk dari Allah, adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Hidayatul Rasul, jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Makrifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Ibadatul Khaliq yaitu ibadah sholih, ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Yang kedua yaitu wajibuna nahwa Rasul. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad dibekali wahyu oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman beliau dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Selain Al-Quran, Nabi juga menggunakan hadis sebagai pelengkap ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang beliau bawa tersebut. Tasdikuhu bima akbar, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Maka natur Rasul, yaitu sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Insan, yaitu manusia. Nasab, yaitu keturunan. Jims, yaitu fisik. Sirah nabawiyah, yaitu sejarah kenabian. Yang ketiga yaitu wajibuna nahwa Rasul. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi manusia atau umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mana kata Rasul,
yaitu Muhammad Rasulullah adalah sebagai hamba di antara hamba-hambanya Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau, sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba, dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan syirah Nabi, khususnya di dalam fiqh syirah. Abid min ibadillah yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah, insan yaitu manusia, nasab yaitu keturunan, jims yaitu fisik. Dan yang keempat yaitu wazifatur Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkanlah dinullah. Kedua, tugas ini adalah intisari dari perintah Allah dan amalan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima hal itu. Setelah itu, menjadikan mereka mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul di antaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup, usaha menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rizal, minhajud dakwah dan merealisasikan risalah. Iqamatu dinillah yaitu menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW melakukan iqamatullah khilafah, menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikan ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Dalam rangka iqamatul dinillah, Rasulullah SAW tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rizal, minhajud dakwah dan merealisasikan risalah. Iqamatu dinillah yaitu menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW melakukan iqamatullah khilafah, menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikan ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Dalam rangka iqamatul dinillah, Rasulullah SAW melakukan binau rizal, membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.